Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Oh, sepertinya pada baik semua ya. Mukanya bahagia semua. Alhamdulillah. Oh iya, sebelum masuk ruang kelas, anak-anak ibu udah cuci tangan belum? Udah kan? Oh, pintar-pintar semua. Nah, karena kita tetap harus menaati protokol kesehatan dan jangan lupa memakai maskernya. Oh iya anak-anak ibu, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita tahu apa pelajaran hari ini, ibu mau nanya nih, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Siapa? Oke, kita nanti adakan kuis aja ya. Oh iya, kita hari ini belajar bahasa Indonesia materi pantun. Ada yang udah tahu apa itu pantun? Siapa? Oke, kita langsung aja ya belajar tentang materi pantun. Tema 4, subtema pertama. Nah, anak-anak, jadi di sini ibu akan menjelaskan apa sih pantun itu. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama dalam kesusastraan Melayu Nusantara yang paling populer. Pada umumnya, setiap bait terdiri atas 4 baris lari. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata berirama AB AB dengan variasi AA AA. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi dari pantun itu sendiri. Nah, di sini ada pun sejarah pantun. Sejarah pantun pada mulanya pantun merupakan senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan oleh Fang. Pantun pertama kali muncul dalam sejarah Melayu dan hikayat-hikayat populer yang sejaman dan disiapkan dalam syair-syair seperti syair Ken Tambuhan. Pantun dianggap sebagai bentuk karma dari kata Jawa parik yang berarti pari. Artinya paribahasa atau pribahasa dalam bahasa Melayu. Jadi itulah anak-anak sejarahnya pantun. Nah, adapun ciri-ciri pantun. Nah, kalau ciri-ciri pantun, kalau menurut Abdurrani 2006-23 mengatakan bahwa ciri-ciri pantun sebagai berikut. Terdiri atas 4 baris. Nah, tiap baris terdiri atas 9 sampai 10 suku kata. 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris berikutnya berisi maksud si pemantun. Bagian ini disebut isi pantun. Pantun mementingkan rima akhir dan rumus rima itu disebut dengan abjad, AB, AB. Maksudnya, bunyi akhir baris pertama sama dengan baris akhir. Baris ketiga dan baris kedua sama dengan baris keempat. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri dari pantun ya anak-anak. Setelah ciri-ciri, adapun syarat-syarat pantun. Menurut Effendi 1983, syarat-syarat pantun dalam pantun adalah yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 4 atau 5 kata atau terdiri dari 8 atau 10 kata. Atau 10 suku kata ya maksudnya. Nah, yang ketiga, sajaknya berselisih 22 atau yang dimaksud dengan AB AB. Dapat juga bersajak AA AA. Nah, yang keempat, sajaknya dapat berubah, sajak paruh atau sajak penuh. Yang kelima,
2 baris pertama tanpa isi disebut sampiran, dan 2 baris terakhir merupakan isi dari pantun itu sendiri. Itu syarat-syarat pantun anak-anak. Nah, setelah ciri-ciri dan syarat-syarat pantun, ada juga yang disebut dengan jenis-jenis pantun. Nah, jenis-jenis pantun menurut Suroto 1989 44-45 membagi pantun menjadi 2 bagian, yaitu menurut isinya pantun anak-anak biasanya berisi permainan, pantun muda-mudi biasa berisi percintaan, pantun orang tua biasanya berisi nasihat atau petua. Itulah sebabnya pantun ini disebut juga dengan pantun nasihat. Nah, adapun pantun jenaka biasanya berisi sindiran sebagai bahan kelakar. Pantun teka-teki menurut bentuknya atau susunannya. Nah, pantun berkait yaitu pantun yang selalu berkaitan antara bait satu dengan bait kedua, bait kedua dengan bait ketiga, dan seterusnya. Adapun susunan kaitannya adalah baris kedua bait pertama menjadi baris pertama pada bait kedua. Baris keempat bait pertama dijadikan baris ketiga pada bait kedua, dan seterusnya. Nah, terus tuh ada pantun kilat, sering disebut juga Karmina, ialah pantun yang terdiri atas 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran, sedangkan baris kedua merupakan isi. Sebenarnya asal mula pantun ini juga terdiri atas 4 baris, tetapi karena barisnya pendek-pendek, maka seolah-olah kedua baris pertama diucapkan sebagai sebuah kalimat. Demikian pula kedua baris yang terakhir. Itulah tadi anak-anak. Oke, pembahasan kita yang terakhir adalah contoh dari pantun. Pantun muda-mudi, ini contohnya ya. Taman melati dirama-rama, ubur-ubur sampingan 2. Sehidup semati kita bersama, satu kubur kelak kita berdua. Asik. Adapun pantun teka-teki. Nah, kalau puan-puan perana, ambil gelas di dalam peti. Kalau tuan bijak lasana, binatang apa tanduk di kaki. Nah, kalau pantun jenaka, anak rusa dirampun salah, patah tanduknya ditimpa genta. Riuh kerbau tergela-gela melihat beruk berkacamata. Adapun pantun berduka cita, ke balai membawa labu amanat dari si tunggal. Orang memakai baju baru, hamba menjera umat baju bertambal. Ya, pantun perkenalan, sekuntum bunga dalam padi, ambil batang cabut uratnya. Tuan sepantun, langit setinggi, bolehkah berlindung di bawahnya? Nah, kalau pantun perceraian, pucuk pau selera pau, pandan dirimbah dilanungkan, adik jauh kakanda jauh, kalau rindu sama menunangkan. Adapun pantun nasib atau pantun dagang, unggas udan di raja burung, terbang ke desa suka menanti, wahai badan apalah untung, senantiasa bersusah hati. Nah, mungkin itulah tadi contoh dari pantun-pantun. Apakah anak-anak ada lagi contoh pantun? Nah, jadi anak-anak, itulah tadi pelajaran yang kita bahas hari ini, yaitu tentang pantun. Nah, sekali lagi Ibu ingatkan, jangan sampai lupa untuk membaca pelajaran kita hari ini ya, supaya selalu ingat. Oh iya, Ibu akan mengasih tugas untuk minggu depan ya anak-anak. Oke, mungkin itu saja pelajaran yang bisa kita lalui hari ini.
sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.